Selamat pagi teman-teman sekalian, kita akan membahas pemikiran Zizek mengkritik kapitalisme. Slavoj Zizek memiliki kritik yang berbeda dengan Marxisme ortodok. Kritik Zizek mencakup ideologi, kesadaran diri atau subjektivitas, budaya populer kelas, tak sadar dalam sistem kapitalis. Bagi Zizek, kapitalisme sebagai sistem yang menginkorporasi kritik. Jadi kritik dijadikan korporasi. Kapitalisme sangat canggih menyerap kritik terhadap dirinya sendiri untuk memperkuat kelangsungan sistem. Misalnya ada tentang perbaikan sistem, perbaikan kesejahteraan buruh atau pekerja, kemudian donasi, CSR atau green capitalism, dukungan para kapitalis terhadap lingkungan gitu kan. Itu bagian dari usaha untuk memperbaiki citra baik dari para kapitalis. Kapitalisme dan ideologi, kata Zizek, kita tahu tapi tetap melakukannya. Bagi Zizek, ideologi sebagai suatu sinisme. Orang tahu kapitalisme mengeksploitasi, tapi mereka tetap ikut serta dalam suatu sistem yang sudah membentuk struktur kesadaran dan kenikmatan gitu kan. Para kapitalisme itu sebagai suatu sistem dan juga sosok gitu kan. Kita sudah tahu penguasaan, pemilikan yang berlebihan itu sesuatu yang salah gitu kan. Tapi bersama dengan itu hadirlah citra suatu kebanggaan, suatu kekaguman terhadap para pemilik modal tersebut. Itu ideologi bekerja di level tak sadar melalui simbol, budaya, film, dan humor gitu kan. Pemilik tambang gitu kan dihadirkan suatu kekaguman, ini orang-orang yang sukses, berhasil gitu kan. Mereka yang memonopoli tembakau itu dianggap sosok yang berhasil, sukses gitu kan. Itu adalah simbol budaya gitu kan. Meskipun memonopoli atau menguasai lahan terlalu banyak, itu juga sebenarnya eksploitasi. Zizek menolak bahwa kapitalisme adalah sistem eksternal yang bisa dilawan dari luar. Jadi Zizek mengingatkan juga kepada kita bahwa kapitalisme sebagai suatu ideologi yang mempengaruhi psikis, karena di dalam diri kita sendiri ada suatu kecenderungan untuk mengakomodasi kapitalisme. Kapitalisme membentuk struktur subjektivitas. Kita tidak hanya hidup di dalam sistem, kita adalah sistem itu sendiri, kata Zizek. Melalui keinginan, fantasi, ketakutan kita. Jadi diri kita ini terdiri dari suatu keadaan psikis. Kita memiliki keinginan, kita hidup bersama fantasi karena psikis kita ini selalu mengalami kekurangan gitu kan. Kegagalan memahami totalitas, kegagalan mencapai suatu kesadaran totalitas yang tinggi, maka kita memiliki fantasi. Ya, kapitalisme juga menggunakan fantasi itu tentang kehidupan yang lebih baik, iklan yang indah-indah, keuntungan di dalam membeli produk kapitalisme itu kan menggunakan sistem fantasi, mengisi kekosongan di dalam kehidupan psikis manusia. Diisilah dengan segala bentuk komersialisasi. Kapitalisme memproduksi subject of enjoyment, subjek kenikmatan gitu kan. Nah, tapi subjek itu atau diri yang
menginginkan kenikmatan, dihujani atau dibanjiri dengan produk-produk kapitalisme gitu. Jadi diri manusia atau psikis manusia itu yang terus merasa kurang, terus menginginkan yang lebih, tapi tidak pernah puas. Di dalam industri pencitraan gitu kan, film superhero itu sebagai sesuatu yang membuat kita terpengaruh gitu kan dengan sifat kepahlawanan gitu kan. Tapi menurut Zizek, film-film seperti superhero tersebut menganggap bahwa perubahan struktur itu tidak penting gitu kan. Yang penting itu diri yang satu gitu kan, diri yang satu yang dianggap bisa merubah struktur. Padahal satu orang tidak mungkin bisa merubah struktur gitu kan. Kapitalisme memperdagangkan empati dan rasa bersalah gitu. Ya, kapitalisme juga berusaha menghadirkan tentang bagaimana mempengaruhi, mempersuasi orang untuk membeli produk, dikaitkanlah dengan kemanusiaan, donasi atau CSR gitu kan, dengan syarat ya kuatkan dulu perusahaan kami itu kan, nyumbang ke perusahaan kami. Kita nggak tahu manajemen atau sistemnya, ternyata donasi itu digunakan untuk penguatan kapital gitu kan, atau untuk mengundang untuk orang lain bekerja sama dengan perusahaan atau dengan korporasi itu. Lalu apakah orang yang susah, orang yang mengalami ketertindasan hidup mereka bisa berubah? Tidak selalu terjadi gitu kan. Bahkan kesusahan itu menjadi komoditas gitu kan, dikaitkan dengan penguatan kapitalisme untuk membeli produk ini, produk itu, lalu didonasikan untuk ke orang-orang yang